Interaksi juga yang membuat kita jadi merasa berat banget untuk menghadapi fase move on. Padahal di dalam kepala kita tuh kita udah bisa mikir semacam, kenapa segininya banget ya sama orang yang aku kenal secara virtual? Kenapa susah banget untuk berhenti nyariin seseorang yang sebenarnya kitanya tuh juga belum seserius itu gitu? Kenapa rasanya gak nyaman ketika interaksi yang tadinya sering terjadi mendadak berhenti? Ini tuh mungkin definisi sama kamu ngebingungin, tapi gak sama kamu gak mungkin. Sama kamu melelahkan, tapi gak sama kamu aku kehilangan. Sama kamu gak gampang, tapi gak sama kamu aku gak sanggup bayanginnya. Dan gak ada yang salah kok dari pemahaman barusan. Cuma sekarang yang jadi masalahnya, dia bisa gak ada kita kan. Dia malah maunya gak ada kita. Ini nih tadi sampai aku tebelin tulisannya teri di bagian sakit rasanya waktu tahu kalau dia ingin melanjutkan hidup tanpa melibatkan aku lagi. Kita gak bisa kalau gak ada dia, tapi dia maunya kita berhenti ada buat dia. Dan untuk beberapa saat, kita gak tahu tuh mana yang lebih sakit. Diusir dari hidupnya atau melihatnya pergi begitu saja. Tapi kayaknya kalau udah kayak gini, sama besar ya lukanya. Well, buat beberapa orang, berhenti berharap itu jauh lebih menyakitkan daripada berharap sama sesuatu yang gak pasti. Tapi bedanya, sekarang semuanya jadi lebih jelas. Bahwa dia ingin pergi tanpa ditahan lagi. Dan akhirnya kita pun mengiyakan. Bukan karena kita setuju, tapi karena kita sayang dia dan akan kita berikan apapun yang dia mau. Termasuk juga perpisahan.